Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zaki TV dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dalam acara Mobil Inspirasi Basnas Kota Yogyakarta. Kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Haji Misbahrudin SAGMM selaku Kasih Pemberdayaan Zakat Bidang Penaizawa Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang Bapak. Nah, baik sahabat Zaki TV, Bapak Misbahrudin ini juga selaku Sekretaris Basnas Kota Yogyakarta. Nah, Bapak juga sehat juga ya, Alhamdulillah. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas itu mengenai beberapa materi terkait zakat. Nah, kali ini kita akan bahas tentang sedekah. Nah, banyak ini yang menanyakan Bapak tentang sedekah itu apa, dan kadang bedanya saya udah infak, saya tidak perlu sedekah lagi seperti itu. Nah, Bapak ini gimana sih bedanya antara zakat, infak, dan sedekah gitu? Ya, baik Mbak Tuti, sebelumnya kita sapa dulu sahabat Zaki TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim ila akhir ayah. Shadaqallahul azim. Sahabat Zaki TV, saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini alhamdulillah kita masih mendapatkan ya nikmat dari Allah. Ya sekurangnya 5 nikmat terbesar dari Allah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul, akbaru nikmah ba'dal iman wal islam as-sihah wal quwwah wa tulul umur. Ada 5 nikmat terbesar, yakni iman, Islam, sehat, berkemampuan, dan panjang umur. Insyaallah dengan 5 nikmat itu setiap manusia, kita semua akan selalu mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Apalagi sahabat Zaki TV rahimakumullah berkenaan dengan sehat. Jadi Islam menempatkan perkara sehat ini teramat sangat mulia. Ya, di hadis tadi disebutkan bahwa Islam menempatkan sehat itu di urutan kedua setelah iman dan Islam. Begitu juga di doa yang selalu kita mohonkan kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad. Ini teramat sangat luar biasa, sehingga dengan selalu menjaga kesehatan dan sekurang-kurangnya ya ibadah apapun yang kita tunaikan itu tidak terlepas dari masalah kesehatan. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Maka tentu bagi kita orang Islam, wabah COVID-19 yang saat ini masih melanda kita, maka tentu kemudian insya Allah kalau kita komitmen melaksanakan amaliyah-amaliyah yang sudah dituntunkan oleh Rasul, maka insya Allah kita akan terbebas dari wabah itu. Tentu tidak lupa kami juga menyampaikan salam Basnas Kota Yogyakarta, 2,5% zakat, 100% manfaatnya dunia akhirat. Sahabat Zaki TV rahimakumullah, Mbak Tuti ya tadi menyampaikan berkenaan dengan amaliyah yang saya yakin alhamdulillah sudah sangat familiar di masyarakat kita. Ya, sedekah, infak, dan zakat. Apalagi ya di penghujung tahun 2020 ini juga menjadi konsumsi masyarakat yang teramat sangat luar biasa, pernah viral di beberapa media. Tentu kemudian ini harus kita semua harus mendapatkan pencerahan ya berkenaan dengan amaliyah ini. Allah telah tetapkan manusia itu kan
makhluk yang kemudian antara satu dengan yang lain itu saling membutuhkan. Nah, inilah ciri agama yang kemudian memenuhi dua unsur sekaligus. Unsur akli dan juga sekaligus unsur nakli. Jadi Islam itu merupakan perpaduan antara keyakinan dengan perbuatan. Maka kemudian di beberapa ayat itu ketika Allah menyebut iman, maka kemudian rentetannya adalah amal. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Jadi inilah yang kemudian menjadi satu paket, ya ibarat mata uang itu yang tidak bisa dipisah-pisahkan antara iman dan amal. Nah, sahabat Zaki TV rahimakumullah, termasuk amaliyah yang disebut dengan sedekah. Apa itu sedekah? Apa itu infak? Apa itu zakat? Secara umum kalau dalam konteks fikih, ketiga-tiganya sebenarnya sama. Substansinya, yakni keberpihakan seseorang kepada orang lain. Bahkan kalau dalam ajaran agama kita tidak hanya kepada orang, sedekah kita, keberpihakan kita kepada alam, ya, kepada makhluk-makhluk yang lain. Bahkan begitu rinci Nabi memberikan tuntunan kepada kita. Misalnya bagaimana kita beradab dengan makhluk yang lain. Jangankan makhluk yang besar, dengan semut saja Islam mengajarkan tentang itu. Nah, begitulah substansi dari sedekah. Cuman kemudian dalam konteks fikih memang ada klasifikasi yang sebenarnya ini bukan perbedaan. Ini hanya penyebutan itu yang kemudian disesuaikan dengan kemampuan seseorang. Karena begitu Allah saking cintanya kepada kita manusia, setiap yang dimiliki oleh manusia itu pasti membawa hikmah kepada dirinya. Dalam kehidupan bidang ekonomi misalnya, ada yang punya, ada yang kurang punya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pinter, ada yang sedengan. Semuanya itu membawa hikmah. Karena memang kesempurnaan itu dimiliki ketika antara satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Begitu juga dengan istilah sedekah, infak, dan zakat itu. Jadi sedekah itu bermakna keyakinan yang dimiliki oleh seseorang ketika akan melakukan perbuatan baik yang zahir maupun yang batin, yang itu menunjukkan tadi itu komitmen seseorang yang ingin mengasihi sesama manusia, bahkan sesama makhluk. Sehingga dalam konteks fikih itu, sedekah itu ya perbuatan apapun yang bisa diberikan kepada orang lain. Jadi lebih luas. Sedekah itu menyangkut hal-hal yang bersifat material, bisa juga kemudian hal-hal yang bersifat imaterial. Karena mohon maaf ketika keberpihakan kita kepada orang lain itu hanya sifatnya material, maka tentu kemudian ini hanya orang-orang tertentu saja. Ini bukan kesempurnaan kalau begitu. Maka kemudian ada yang disebut sedekah itu membantu orang lain. Bahkan ada sebuah riwayat menyebutkan senyum itu adalah sedekah. Ya. Iya, sedekah. Kemudian ini Mbak Tutik ya, bagi sahabat Zaki TV yang sudah berkeluarga, nafkah batin ya. Iya, nafkah batin itu juga masuk ranah sedekah itu. Nah, kalau infak itu sudah masuk di ranah hal-hal yang bersifat material. Tetapi kemudian lagi-lagi ini juga berpihak kepada orang-orang yang memang dalam konteks material itu ya masih terbatas lah. Sehingga siapapun itu bisa melakukan infak. Karena hakikatnya setiap yang kita miliki itu ada hak orang lain. Allah katakan, wa fi amwalihim haqqon lis-sa'ilina wal mahrum. Sesungguhnya pada setiap hartamu itu ada hak orang lain. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan zakat.
Nah, zakat karena ini perintah wajib, jadi sesuatu yang wajib itu pasti ada rentetan syarat-syaratnya. Sehingga ya ketentuan zakat itu hanya berlaku bagi seseorang yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Misalnya kalau itu konteks harta tentu kemudian sudah sampai nisab. Nisab itu jumlah harta yang dimiliki. Kemudian haul itu waktu. Nah ini Mbak Tuti dan sahabat Zaki TV rahimakumullah. Jadi zakat, infak, sedekah itu substansinya sama. Bahwa ini bentuk keberpihakan orang, baik individu maupun kelompok, kepada makhluk ciptaan Allah yang lain. Baik berupa material maupun imaterial. Saya kira itu Mbak Tuti, jadi hakikatnya sebenarnya tidak ada perbedaan. Hanya makomnya saja itu yang berbeda-beda. Ketika mungkin orang yang berharta tentu kemudian melebihi ketentuan yang ada, maka kemudian ada kewajiban zakat. Kalau belum masuk kategori tadi itu zakat atau orang yang melakukan zakat yang disebut dengan muzaki, maka kemudian ada perintah untuk berinfak. Nah, bagi barangkali yang sangat terbatas kepemilikan harta, maka kemudian sedekah tadi itu. Dalam konteks pembahasan tadi, sedekah kan ada banyak ya Pak macamnya ya, karena itu merupakan imaterial juga bisa termasuk ya. Nah kalau untuk sedekah yang berupa uang seperti itu, nah apakah ada cara-cara atau kiat-kiat supaya memang sedekah itu benar-benar bermanfaat gitu dan sampai kepada tujuannya gitu? Iya, baik Mbak Tuti dan sahabat Zaki TV ya. Semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia tentu kemudian ada ukurannya. Dalam bahasa yang sederhana, bahwa semua perbuatan manusia itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kemudian mempersyaratkan ketentuan-ketentuan secara umum maupun secara khusus. Secara umum misalnya, perbuatan baik itu akan bernilai pahala, akan memberikan dampak yang menentukan kebahagiaan seseorang. Itu sekurang-kurangnya yang pertama, kalau ada niat. Maka kemudian ada hadis mengatakan innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu sangat ditentukan oleh niat. Kemudian syarat yang kedua adalah ikhlas. Jadi ikhlas itu yang mengiringi perbuatan. Jadi kalau iya betul. Jadi kalau niat itu pra perbuatan, kemudian kalau ikhlas itu yang mengiringi perbuatan. Kemudian yang ketiga syaratnya agar amaliyah kita baik yang mahdhoh maupun yang ghairu mahdhoh, sahabat Zaki TV rahimakumullah, yang ketiga syaratnya adalah syukur. Ya, jadi ketika sudah diniati ya sekurang-kurangnya dengan bismillah tadi itu, menyebut asma Allah, lillahi ta'ala yang kita lakukan semata-mata karena Allah, kemudian ikhlas, tidak mengungkit-ungkit tadi itu, kemudian syukur, setelahnya dikembalikan kepada Allah, maka jaminan seluruh perbuatan itu akan memberikan keberkahan, memberikan pahala kepada kita. Sehingga kalau kita bicara sedekah dalam bentuk materi tadi itu, Mbak Tuti ya, dan sahabat Zaki TV rahimakumullah, maka tentu kemudian ini kan juga nggak lepas dari tuntunan yang harus kita tunaikan sesuai dengan yang memberi rizki. Jadi ada 3 hal yang ini merupakan kalau dalam bahasa tata negara itu hak prerogatif Allah. Ya, masalah rizki, masalah jodoh, kemudian masalah umur. Nah, sehingga karena memberikan rizki yang kita miliki wabil khusus dalam bentuk materi harta tadi itu, maka tentu kemudian sedekah dalam bentuk harta, dalam hal ini adalah infak maupun sedekah, maka ada beberapa ketentuan yang harus kita tunaikan. Sekurang-kurangnya ada 4, Mbak Tuti ya. Kalau kita
lihat nanti di beberapa ketentuan firman Allah. Yang pertama syaratnya adalah agar kemudian sedekah kita itu membuahkan pahala. Baik itu sekali lagi dalam bentuk zakat maupun infak. Yang pertama adalah yang kita keluarkan itu berasal dari harta yang halal dan baik. Jadi mohon maaf, kalau yang kita keluarkan itu tidak bersumber dari harta yang kita dapatkan secara sah, maka tentu kemudian sebagian yang kita keluarkan dalam bentuk infak maupun zakat itu juga tidak akan membuahkan pahala. Karena prinsipnya bahwa yang kita keluarkan itu dari sumber yang halal. Ini syarat yang utama. Sehingga mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang mudah-mudahan hanya betul. Banyak ternyata hasil mencuri. Iya, betul. Jadi ada pendapat mengatakan zakat itu memang membersihkan. Yang kemudian disalahgunakan tadi itu uang korupsi biar kemudian jadi bersih, sebagiannya disakatkan. Nah, ini tidak benar. Karena syarat yang pertama untuk bersedekah, sedekah yang dikeluarkan itu harus berasal dari harta yang halal. Dan penjelasan ini bisa kita dapatkan Mbak Tuti dan sahabat Zaki TV rahimakumullah dalam firman Allah, tepatnya di Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Jadi saya ulang, surat Al-Baqarah, Quran surah Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Ini. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Ila akhir ayat. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Jadi firman Allah, hai orang-orang yang beriman, infakilah dari harta-hartamu yang baik. Jadi ini ketentuan yang telah ditegaskan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Jadi syarat yang pertama itu Mbak Tuti, bahwa harta yang sebagiannya kita keluarkan dalam bentuk infak ataupun dalam bentuk zakat itu harus berasal dari harta yang halal tadi itu. Baik Pak. Untuk tujuan sedekah tadi Pak, kembali ke tujuan sedekah itu kan ada banyak orang yang kita berikan sedekah gitu ya. Tapi apakah ada keutamaan khusus yang diatur di dalam Al-Quran untuk tujuan kita memberikan sedekah itu Pak? Ya baik. Jadi tadi yang pertama itu sumbernya ya. Kita bicara masalah kaifiat maupun cara bersedekah yang baik. Yang pertama adalah sumbernya. Jadi sumbernya itu harus berasal dari harta yang baik dan halal itu. Kemudian yang kedua, yang juga tidak kalah pentingnya, itu peruntukannya. Nah ya, jadi beberapa waktu yang lalu mungkin sahabat TV juga baca ya di beberapa media sosial khususnya berkenaan dengan beberapa yayasan yang disinyalir ya. Ini mungkin perlu kita luruskan bahwa ini kan baru pengakuan sepihak. Tidak ada oknum yang kemudian ditanya oleh aparat penegak hukum yang kemudian bercerita. Jadi disinyalir ini ya, tentu kemudian harus dibuktikan. Nah ini konteks peruntukan tadi itu. Jadi berasal dari harta yang baik, harta yang halal, kemudian peruntukannya juga harus jelas. Sehingga ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan kaifiat ataupun cara kita bersedekah. Jadi yang kita keluarkan itu juga harus kita berikan kepada, kalau itu orang, tentu kemudian orang-orang yang memang kemudian menggunakan infak maupun zakat itu untuk keperluan-keperluan yang baik. Kalau itu kemudian lembaga ya ataupun yayasan, tentu kemudian yayasan ataupun lembaga yang kita beri infak maupun sedekah ataupun zakat itu juga kemudian digunakan untuk hal-hal yang baik.
Sehingga inilah kemudian khusus yang zakat. Itu memang kalau dalam fikihnya Yusuf Qaradawi itu dikatakan memang zakat itu kepada amil, Mbak. Jadi salah satu termasuk kalau tadi kita bicara masalah perbedaan antara sedekah, infak, dan zakat. Nah ini kalau dilihat dari perbedaan peruntukannya, maka kemudian zakat itu yang membedakan dengan infak dan sedekah, maka muzaki itu menyerahkan zakat kepada amil. Baru kemudian nanti amil itu menyerahkan kepada mustahik. Ini diatur tidak hanya konteks syar'i, di konteks regulasi itu juga ditetapkan. Salah satunya di ketentuan ada Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Jadi manakala amil yang menerima zakat dari muzaki untuk kemudian dikelola tetapi tidak ditasarufkan, didistribusikan sesuai dengan ketentuan syar'i, maka konteks regulasi itu ada pemidanaan. Nah ini sehingga kalau kita bicara masalah peruntukan, sahabat Zaki TV rahimakumullah, mari kita salurkan infak ataupun zakat kita kepada pihak-pihak yang memang kita tahu persis ya bahwa infak maupun zakat yang kita salurkan itu nantinya betul-betul dimanfaatkan dengan cara yang benar. Ya sekurang-kurangnya kalau infak itu ya melalui masjid-masjid yang ada di sekitar kita, atau majelis-majelis taklim, yayasan-yayasan panti asuhan, pondok pesantren, dan yang lain itu. Kemudian kalau itu zakat tentu kemudian kepada amil. Itu Mbak Tuti ya. Yang kedua syaratnya betapa kemudian yang juga tidak kalah pentingnya peruntukan. Ya, peruntukan atau pentasarupan dari infak, zakat yang kita kumpulkan itu kepada siapa. Jadi sekali lagi tentu kemudian kepada orang, kepada kelompok orang atau kepada ya yayasan masyarakat yang memang kemudian kita yakini betul bahwa infak zakat yang kita salurkan itu akan digunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak, nah ini terkait dengan isu yang sedang hangat Pak, yang tadi sempat Bapak singgung sedikit ya, bahwa pertengahan bulan lalu itu Polri mengungkapkan sistem pengumpulan dana oleh kelompok teroris jaringan Jamaah Islamiyah ya, yang dimana di situ mereka mendaftarkan untuk hasil infaknya, hasil pengumpulan sedekahnya itu kepada Basnas ya, karena setiap 6 bulan sekali dilaporkan. Akan tetapi ternyata yang dilaporkan itu memang tidak sepenuhnya hasil yang didapatkan, tapi bahkan digunakan untuk isunya itu digunakan untuk keperluan teroris dan sebagainya. Dan ini tanggapan Bapak gimana tentang isu ini? Ya baik, ini ya mudah-mudahan tentu hanya isu ya, yang tadi di awal kami juga sudah sampaikan. Ini pengakuan oknum kira-kira seperti itu ya kepada aparat penegak hukum. Tentu kemudian ini harus dibuktikan. Dan alhamdulillah pihak Basnas itu juga sudah memberikan klarifikasi, termasuk Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam itu juga sudah memberikan klarifikasi, termasuk alhamdulillah kami di kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sampai hari ini kami belum mendapatkan laporan ada oknum baik itu perorangan maupun kelompok sebagaimana yang disinyalir apa yang kemarin viral di media sosial. Kalau menurut catatan kami di Kanwil khususnya kita belum mendapatkan informasi tentang itu, Mbak. Walaupun ada kemarin masuk di list yang ada di media sosial itu salah satu las, tetapi menurut catatan kami mereka bukan yang seperti isu yang berkembang itu. Nah, ya salah satu las, tetapi sekali lagi laporan yang kita terima itu tidak seperti yang disinyalir selama ini. Tentu kemudian kita sangat berharap, jadi sekali lagi kepada para muzaki, kepada para munfik, masyarakat secara umum, jadi insya Allah tidak terlalu sulit lah kita menyerahkan sedekah kita, baik dalam bentuk zakat maupun infak. Apalagi sekarang kan fasilitasi menggunakan media online itu sangat luar biasa ya. Seperti Basnas Kota itu kan juga banyak fasilitas yang bisa kita manfaatkan.
bersedekah. Iya, tidak ada Tapi alasan. hati-hati karena untuk penggunaannya bisa tidak tepat ya jika diberikan kepada lembaga atau les yang belum memiliki izin terutama ya. Iya, betul. Sehingga saya kira sekali lagi bagi masyarakat tidak terlalu sulit untuk mendapatkan ya informasi yang sahih ya. Lembaga maupun yayasan maupun badan yang memang betul-betul kredibel ya. Tentu kalau mungkin nanti ada keraguan bagi masyarakat, tentu kemudian bisa komunikasi dengan Kementerian Agama yang memang memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada para amil itu. Baik Pak, jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk bersedekah ataupun beramal seperti zakat, infak, dan yang lainnya, itu hendaknya dengan harta yang halal yang pertama. Kemudian dengan tujuan yang jelas dan sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, mungkin bagi sahabat Zaki TV yang biasanya melakukan ibadah tersebut seperti zakat, infak, dan sedekah, ya ada lebih baiknya untuk meninjau kembali untuk lembaga yang mereka percaya ya untuk menerima zakat dan infak sahabat Zaki TV semua. Nah, untuk di Basnas Kota Yogyakarta sendiri untuk zakat, infak, dan sedekah tetap menerima meskipun ini sudah akhir tahun ya Pak ya. Tetap menerima, bisa datang langsung ke kantor Basnas Kota Yogyakarta di Kompleks Balai Kota Yogyakarta atau bisa melalui e-walletnya ya. Bisa scan yang kode barcode yang ada di bawah ini nih. Di-scan aja, nanti tinggal masukkan aja untuk nominal sedekahnya atau bisa melalui rekening yang ada di depan layar. Atau untuk info lebih lanjut bisa kunjungi di website di Basnas Kota Yogyakarta atau di Instagramnya, ada Twitter juga dan Facebook juga. Begitu ya Pak Misbah ya. Baik sahabat Zaki TV, saya kira untuk yang sedekah kali ini kita cukupkan sekian Pak. Kita akan sambung nanti insya Allah di awal tahun 2021. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah senantiasa mempermudah langkah-langkah kita untuk berbuat kebaikan. Amin. Terima kasih sahabat Zaki TV. Salam Basnas Kota Yogyakarta. Apa Pak logonya Pak untuk Basnas Kota Yogyakarta? Salam Basnas Kota Jakarta ya. 2,5% zakat, 100% manfaatnya dunia akhirat. Baik, terima kasih Pak Misbarudin dan sahabat Zaki TV semua. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.